شق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tidak lupa lisan kita ini mari senantiasa basah dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih meneguhkan hati kita untuk menjadi seorang talibul ilm. Ketahuilah itu murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak jutaan orang di luar sana akan tapi hatinya tidak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang talibul ilm. Oleh karena itu ini nikmat yang sangat besar yang wajib untuk kita syukuri dan untuk kita jaga sama-sama. Kemudian tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwah fillah, jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini maka kita akan membahas tema yang berkaitan tentang butuhnya seseorang pada ilmu dan juga keutamaan ilmu. Sebenarnya tema yang satu ini sering sekali kita dengar dari ceramah-ceramah ustadz-ustadz, entah itu kita dengar secara langsung di majelis ilmu ataupun di YouTube dan semisalnya. Sering sekali keutamaan ilmu dan mungkin kita sudah puluhan kali mendengarnya. Akan tapi kata para ulama, kullu ma takarrara taqarrar. Setiap sesuatu yang terulang-ulang maka akan melekat di dalam hati. Maka tidak ada salahnya kita mengulang-ulang faidah tentang keutamaan ilmu agar menambah semangat kita di dalam talibul ilm, semangat kita berangkat ke majelis-majelis ilmu. Akan tapi dalam kesempatan yang berbahagia ini kita tidak menyebutkan semuanya, karena kalau kita sebutkan semuanya tidak cukup waktu ini. Maka kita akan sebutkan 3 saja keutamaan dari apa? Dari ilmu. Maka kajian kita ini ada 3 poin. Yang perlu kita catat di sini ada 3 poin. Yang pertama, kita akan membahas tentang kebutuhan seseorang pada ilmu. Ilmu di sini yang dimaksud adalah ilmu apa? Ilmu syar'i. Itu poin pertama yang akan kita bahas. Poin kedua yang akan kita bahas adalah keutamaan-keutamaannya, keutamaan ilmu. Itu poin yang kedua. Adapun poin yang ketiga dan yang terakhir nanti kita akan membahas tentang bagaimana kisah para ulama salaf ketika talibul ilm. Bagaimana semangat mereka ketika menuntut ilmu. Insya Allah nanti kita akan sebutkan di antaranya adalah kisahnya Al-Imam Al-Bukhari yang mengarang kitab Sahihul Bukhari. Bagaimana kok bisa menjadi seorang yang sangat luar biasa. Kita juga akan ceritakan nanti Al-Imam Muslim, bagaimana dahulu ketika menuntut ilmu semangatnya itu bagaimana. Insya Allah di akhir majelis kita akan sebutkan cerita-cerita beliau ini. Kemudian ya ikhwah, kita akan masuk pada poin yang pertama, yaitu butuhnya manusia terhadap ilmu. Kalau ada orang nanya, butuh nggak kita itu sama ilmu? Maka jawabannya sangat butuh, ya kan? Sangat butuh sekali. Bahkan lebih butuh kita terhadap ilmu daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Ya. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah berkata, perkataan yang sangat indah sekali. Beliau mengatakan,
"An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila at-ta'ami wasyarab li'anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wasyarab fil yawmi marratan aw marrataini wa hajatuhu ilal ilmi bi'adadi anfasihi." Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala berkata, manusia lebih butuh terhadap ilmu daripada butuhnya dia terhadap makanan dan minuman. Perhatikan, ini perkataannya Imam Ahmad. Kenapa seperti itu? Kata Imam Ahmad, karena sesungguhnya seseorang membutuhkan makanan dan minuman sehari satu kali ataupun dua kali. Jika seandainya seseorang sehari makan sekali, mati tidak? Tidak, ya kan? Tidak. Bahkan tiga hari pun kita tidak makan masih bisa hidup, ya kan? Kalau 5 hari, wallahu alam, ya. Kalau 5 hari, wallahu alam. Dulu saya sebelum hijrah kenal sunnah, ya. Dulu teman-teman saya itu, dulu sebelum saya hijrah, ini cerita saja. Teman saya itu ada yang puasa ngelampus. Antum tahu puasa ngelampus? Ngelampus itu tidak ada buka puasanya. Sebagian teman saya itu, ya, kuat 10 hari, luar biasa. Akan tapi di hari yang ke-10 itu mukanya sudah kayak zombie itu. Sudah apa? Sudah kayak nggak ada cairannya gitu. Akan tapi kuat. Akan tapi apa? Akan tapi kuat. Ya, itu dulu sebelum saya kenal apa? Kenal sunnah. Ya, akan tapi haram. Puasa wisal hukumnya apa? Haram. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ana asum wa aftir. Saya puasa, saya juga apa? Saya juga buka, ya. Itu dulu. Intinya apa? Manusia itu tidak makan sehari, 2 hari, 3 hari tidak apa-apa. Akan tapi kalau manusia sehari tidak menuntut ilmu, itu yang bahaya. Ya, karena itu kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, wa hajatuhu ilal ilmi, sedangkan kebutuhan manusia terhadap ilmu bi'adadi anfasihi. Ya, apa namanya? Bi'adadi anfasihi, yaitu apa? Kebutuhannya terhadap ilmu setiap hembusan nafasnya. Setiap kita berhembus nafas kita butuh ilmu. Intinya apa? Imam Ahmad mengatakan, kalian itu kalau bisa menuntut ilmu dari lahir sampai meninggal dunia. Ya, saking apa? Saking pentingnya ilmu di dalam hidup kita. Oleh karena itu jangan sampai kita apa? Bosan-bosan mengaji. Dan alhamdulillah sekarang luar biasa. Dakwah sudah apa? Sudah tersebar di mana-mana. Ada comal mengaji, ada samong mengaji semua sekarang. Nggak ada yang main-main, ya kan? Alhamdulillah. Baik. Itu yang pertama, kebutuhan manusia terhadap ilmu. Baik, kenapa sih kita itu butuh dengan ilmu? Kenapa? Yang pertama, karena dengan ilmu kita bisa mengetahui siapa Tuhan kita. Karena dengan ilmu kita bisa mengetahui siapa pencipta kita, bagaimana zatnya, ya tidak? Bagaimana sifatnya. Oleh karena itu nanti ada namanya ilmu apa? Ilmu akidah. Ilmu akidah, kata para ulama, afdalul ilm ilmu akidah. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu akidah. Kenapa? Karena kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ilmu akidah kita mempelajari tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu apa? Kenapa kita butuh ilmu? Karena apa? Yang pertama, dengan ilmu kita bisa mengetahui siapa Rabb kita, Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu kita bisa mengetahui siapa Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akhlaknya, bagaimana sirahnya, apa yang disabdakan oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ilmu kita bisa mengetahui apa itu syariat Islam. Oleh karena itu, di antara kitab yang sangat ma'ruf yang sering kita dengar yaitu apa? Ada kitab Usul Salasah karangannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. 3 perkara yang wajib diketahui oleh seseorang yaitu apa? Seseorang mengetahui Tuhannya, mengetahui nabinya, kemudian mengetahui apa? Agama Islam dengan dalil-dalil yang ada. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa ilmu itu sangat penting bagi kita? Kenapa kebutuhan kita dengan ilmu sangat besar? Karena sejatinya syaitan juga setiap saat ingin menyesatkan kita. Perhatikan. Oleh karena itu ketika antum mulai malas-malasan menuntut ilmu, ingat, syaitan itu tidak pernah malas untuk mengganggu kita, gitu loh.
Ketika kita sudah mulai, aduh malas sekali ini datang kajian, ketahuilah syaitan tidak pernah seperti itu. Syaitan tidak pernah seketika mengatakan, saya malas menggoda orang ini. Tidak ada seperti itu. Mereka tetap sampai hari kiamat mencari sebanyak-banyaknya teman untuk menjadi teman mereka di neraka. Oleh karena itu apa? Kita sangat butuh dengan ilmu. Ya, sepanjang nafas kita berhembus, disitulah kita harus menuntut apa? Menuntut ilmu. Kenapa? Karena syaitan senantiasa bersiaga untuk menyesatkan kita. Ya. Oleh karena itu, syaitan pernah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Summa la'atiyannahum," ya Allah, saya akan datangi mereka manusia-manusia, "min baini aidihim," dari depan mereka, "wa min khalfihim," saya akan sesatkan mereka dari belakang mereka, "wa min aimanihim," saya akan datangi mereka, sesatkan mereka dari sebelah kanan mereka, wa an syama'ilihim, saya akan datangi mereka dari sebelah kiri mereka. Lihat syaitan luar biasa, kiri kanan depan atas bawah, syaitan semua ini, ya kan? Oleh karena itu kita butuh dengan ilmu setiap waktu kita, ya. Maka kata syaitan, wala tajidu aktsarahum syakirin, engkau tidak akan mendapatkan ya Allah hamba-hamba engkau yang bersyukur kepada engkau. Oleh karena itu kita penting ya ikhwah, ya. Jangan merasa kita sudah pintar, kemudian kita meninggalkan ngaji. Oleh karena itu pernah suatu ketika, ini ada kisah saja, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah setelah menjadi seorang yang mujtahid, ya kan? Beliau kan punya fikih, namanya fikih apa? Madhab Imam Ahmad. Beliau yang mencetuskan semua masail-masailnya, semua beliau cetuskan di situ. Ketika sudah menjadi qadhi, ya mufti, seorang mufti yang memberi fatwa, maka suatu ketika bertemu dengan orang ini menanya kepada Imam Ahmad, ya Imam Ahmad, engkau sudah sampai di derajat yang luar biasa sekarang ini, sedangkan engkau masih membawa pena. Imam Ahmad itu kalau kemana-mana bawa pena ya jemaah, ya bawa buku dan juga dan juga pena. Bukunya dibawa di seperti tas zaman dahulu, penanya ditaruh di bajunya. Maka ditanya sama orang, Imam Ahmad, ngapain kamu seperti ini? Kamu itu sudah mufti luar biasa, ilmumu sudah luar biasa, ya. Ngapain bawa pena lagi? Maka apa kata Imam Ahmad luar biasa? Ma'al mahbarati ilal makbarah. Ketahuilah, menuntut ilmu itu bermula dari membawa pena sampai ke liang lahat, yaitu kuburan. Luar biasa Imam Ahmad, ya kan? Nggak ada putusnya menuntut ilmu. Mau kita tua, umur kita berapa, ma'al mahbarah kata Imam Ahmad. Menuntut ilmu itu dimulai dari kita membawa pena sampai kapan? Ma'al mahbarah ilal makbarah, sampai kita ke kuburan. Nggak ada selesainya menuntut ilmu, nggak ada selesainya. Baik, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu maka kita sangat butuh dengan dengan ilmu tersebut, ya. Berapapun umur kita, ya, setua apa kita, mari kita tetap belajar. Oleh karena itu ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika manusia sudah mulai bodoh dengan ilmunya, maka manusia akan beribadah, akan tapi ibadahnya tanpa ilmu. Dan ini syaitan sangat senang sekali menyesatkan orang yang seperti ini, itu senang sekali. Orang kalau rajin ibadah saja akan tapi nggak ada ilmunya, syaitan girang sekali ini. Ini teman saya ini, saya sesatkan ini. Yang tadinya sholat subuh 2 rakaat, ya, karena nggak ada ilmunya sholat subuh 4 rakaat. Ketika ditanya kenapa kamu 4 rakaat, lebih banyak lebih bagus, ya kan? Lebih banyak lebih bagus. Itu orang kalau ahli ibadah akan tapi nggak ada ilmunya seperti itu. Oleh karena itu ada sebuah perkataan syair sangat bagus. Ada seorang penyair mengatakan, fa inna faqihan, ataupun huwal ilmul hadi ila sunanil huda, huwal hisnu yunji min jami'i syada'idi, fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Kata seorang penyair mengatakan, tafaqqah, pertama tafaqqah dulu, belum kita sebutkan tadi. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi. Belajarlah ilmu kalian, tuntutlah ilmu. Karena sesungguhnya ilmu adalah sebaik-baiknya pemimpin bagi kita. Qaid itu adalah pemimpin, panglima bagi kita. Sebaik-baik panglima bagi kita adalah ilmu kita.
ilal birri wa taqwa wa a'dalu qasidi, yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan dan ketakwaan. Wa a'dalu qasidi, ilmu adalah sebaik-baik jalan, seluruh-seluruhnya jalan yaitu ilmu. Huwal ilmul hadi ila sunanil huda, ilmu adalah senantiasa yang akan menunjukkan kepada apa? Kepada petunjuk-petunjuk. Huwal hisnu yunji min jami'i syada'idi, ilmu juga akan membentengi kita dari segala sesuatu yang tidak baik. Fa inna faqihan, ini syahidnya di sini pembahasan kita. Saksi pembahasan kita di sini. Fa inna faqihan wahidan mutawarrian, ketahuilah sesungguhnya satu orang yang berilmu dan dia wara itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, asyaddu ala syaitani min alfi abidi, maka syaitan lebih susah menyesatkan orang yang berilmu ini, ya. Syaitan lebih susah menyesatkan dari orang yang berilmu ini min alfi abidi, dari 1000 orang yang ahlu ibadah. Misalkan ada seorang ataupun ada 1000 orang ahlu ibadah, ada satu orang ahlul ilm, maka syaitan lebih suka dengan 1000 ahlu ibadah ini. Kenapa? Mudah disesatkan ketimbang satu orang akan tapi apa? Ahlul ilm. Karena itu ya ikhwah, mari kita senantiasa semangat untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu fadlul ilmi. Keutamaannya itu apa sih? Karena sejatinya kita terkadang tidak mencintai terhadap sesuatu sebelum kita mengetahui keutamaannya. Ya. Kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya luar biasa, tutur katanya sangat lembut, ilmunya luar biasa, ya kan? Oleh karena itu mari kita ketahui apa itu keutamaan ilmu, kemudian kita mencintai ilmu, kita semangat terus ketika menuntut ilmu. Di antaranya ayyuhal ikhwah rahimakumullah, yang pertama, ilmu adalah sebaik-baik amalan. Talibul ilm yang antum melakukan sekarang ini adalah sebaik-baik amalan. Oleh karena itu antum jangan ragu-ragu ketika datang ke masjid. Antum sedang melakukan amalan yang luar biasa, bahkan sebaik-baik apa? Sebaik-baik amalan. Oleh karena itu Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan suatu perkataan yang bagus. Talabul ilmi min afdalil a'mal, menuntut ilmu adalah sebaik-baik amalan. Wa inna ma sara kadzalika, ilmu menjadi sebaik-baik amalan, wallahu a'lam, kata beliau, li'annal malaikata tadau ajnihataha lahu bid-du'ai wal istighfar. Ilmu menjadi sebaik-baik amalan ataupun talabul ilm menjadi sebaik-baik amalan, kata beliau, karena malaikat mengepakkan sayap mereka bid-du'a, dan juga mendoakan mereka, wal istighfar, dan juga memberi ampunan kepada apa? Kepada mereka talibul ilm. Ini luar biasa keutamaannya ya ikhwah. Cukuplah ini menjadi keutamaan yang kemudian menjadikan kita semangat dalam talibul ilm. Karena sejatinya ya ikhwah, kita itu banyak dosa gitu. Betapa senangnya kita gitu ketika datang ke majelis, pulang-pulang dosa kita sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh kok bisa? Iya, karena malaikat mengampunkan dosa kita ketika kita di majelis ilmu. Ini kan luar biasa gitu kan. Kita datang dengan dosa yang sangat banyak, pulang-pulang ya di catatan amalan kelak di akhirat, oh masya Allah, ternyata apa? Dosa kita sudah dihapuskan. Ini kan luar biasa. Oleh karena itu jangan ragu-ragu gitu. Kalau kita ke masjid saja. Malaikat akan mengampunkan kepada kita. Perhatikan, ini yang memberikan ampun kepada kita malaikat. Ada hadisnya sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya ada sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna talibal ilm, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yastaghfir lahu man fis sama, akan memintakan ampun kepada talibul ilm semua orang yang ada di langit. Termasuk siapa? Malaikat. Semuanya. Antum tahu malaikat itu banyak sekali, bahkan lebih banyak daripada manusia yang ada di dunia ini. Bayangkan, manusia yang ada di dunia ini ada berapa gitu? Orang Indonesia sajalah ada berapa?
ya kan? 240 juta, ya. Malaikat lebih dari itu, bahkan lebih dari manusia yang ada di dunia ini. Bayangkan kalau mereka semua mengampunkan kepada kita ketika kita menuntut ilmu, dosa kita habis. Oleh karena itu antum jangan ragu-ragu ketika datang ke thalibul ilm, dosa diampunkan, berguguran dosa kita. Luar biasa, ini keutamaan yang sangat apa? Luar biasa. Perhatikan, yang memintakan ampun di sini siapa? Malaikat. Malaikat pernah nggak melakukan dosa? Tidak. Berarti dikabulkan doanya, ya kan? Ini nggak main-main. Kalau yang mendoakan malaikat nggak main-main ini, bisa dikabulkan. Ketika malaikat memintakan ampunan dosa kepada kita, ya kan? Maka apa? Maka pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau antum ingin diampunkan oleh malaikat, maka apa? Maka datang ke majelis ilmu, ya kan? Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, hatal hitan fil ma, bahkan ikan yang ada di lautan semuanya juga ikut mengampunkan kepada talibul ilm. Paham ya? Kalau kita lihat ikan yang ada di lautan itu berapa jumlahnya? Luar biasa banyaknya. Ada ikan paus, ada ikan pari, ya kan? Ada ikan apa lagi? Banyak sekali gitu kan? Banyak sekali. Ada ikan apa lagi? Banyak sekali pokoknya. Itu semuanya mengampunkan kepada thalibul ilm. Ya, luar biasa ini, keutamaan yang luar biasa. Ya, keutamaan yang sangat luar biasa. Pulang-pulang dosa kita bersih gitu kan? Pulang-pulang dosa kita apa? Bersih. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya, wa ahlus samawati wal ardin, ahli langit, yaitu penghuni langit dan penghuni bumi, hatta namlah, sampai apa? Sampai semut yang ada di lubang-lubang mereka, wa hattal hut, sampai ikan-ikan, la yusalluna ala muallimin nasal khaira, mereka akan senantiasa bersolawat, ya, kepada apa? Orang-orang yang menuntut ilmu atau orang-orang yang mengajarkan ilmu. Ini kan luar biasa. Tidak cuma diampunkan dosa, mereka sholawat kepada kita gitu kan. Ini kan luar biasa. Doa dari mereka kepada kita semua. Oleh karena itu wajar kalau para ulama mengatakan thalabul ilmi afdalul a'mal. Thalabul ilm adalah apa? Sebaik-baiknya apa? Amal. Sebaik-baik apa? Amalan. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu berkata juga Waqi ibn Jarrah rahimahullahu taala, qala sami'tu Sufyan ats-Tsauri, aku mendengar Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala berkata, la a'lamu syai'an minal a'mali afdalu minal ilmi awil hadis liman hasunat niyyatuhu. Aku tidak pernah melihat amalan yang lebih baik, ya, dari talibul ilm bagi orang yang niatnya bagus ataupun bagi orang yang niatnya benar. Oleh karena itu ada catatannya tadi. Kita katakan talibul ilmu itu sebaik-baik amalan dengan syarat niatnya apa? Benar. Antum kesini niatnya apa gitu kan? Antum kesini niatnya apa? Ya. Kalau antum niatnya untuk memperbaiki kebodohan antum dan memperbaiki kebodohan orang lain, disitulah niat yang ikhlas. Karena itu kalau tidak salah Imam Ahmad pernah ditanya, wa kaifal ikhlas fin niyyah? Bagaimana niat yang ikhlas dalam talibul ilm? Yaitu apa? Imam Ahmad menjawab, yaitu apa? Engkau meniatkan menghilangkan kebodohan pada diri Anda dan juga kebodohan pada diri orang lain. Itu niat yang ikhlas. Karena itu ya ikhwah jamaah, sebelum kita melangkah ke masjid ini, niatkan saya ingin memperbaiki kebodohan saya. Saya ingin mengupgrade ilmu saya. Saya ingin mencari bekal untuk bisa menasehati keluarga saya. Ya kan? Itu semua niat yang apa? Niat yang ikhlas. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah niatnya ikhlas, maka talibul ilmi akan menjadi amalan yang paling baik. Amalan yang apa? Amalan yang luar biasa. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua,
Di antara keutamaan ilmu yang sangat luar biasa adalah ilmu di antara salah satu jalan yang terbaik yang menunjukkan ataupun menuntun orang masuk ke dalam apa? Surga. Baik. Semua kita tujuannya sama ya ikhwah. Semua kita tujuannya sama, ingin masuk apa? Masuk surga. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam hadisnya memberikan jalan yang sangat banyak masuk surga. Masuk surga bisa lewat jalan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Masuk surga bisa masuk lewat pintu as-shadaqah, sedekah. Masuk surga bisa lewat pintu apa? As-siyam, puasa. Begitu juga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk surga bisa melewati pintu apa? Talibul ilmi. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan, yang jalan di situ menuntut ilmu jalannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Oleh karena itu sekarang itu kita sedang di jalannya, sedang di jalur terbaik kita ini. Karena tidak ada jalur terbaik kecuali jalur apa? Jalur surga. Ya kan? Betapa banyak jalur di luaran sana, akan tapi jalur terbaik adalah jalur surga. Sekarang kita sedang menapakinya. Oleh karena itu ini saya nasihatkan kepada antum semua. Sampai kapanpun antum dalam keadaan apapun antum, maka jangan sekali-kali antum angkat pangkat antum, yaitu apa? Talibul ilm. Jangan diangkat, jangan dihilangkan pangkat ini. Ini pangkat terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi penuntut ilmu, datang ke majelis ilmu, ini adalah apa? Pangkat terbaik yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak orang di luaran sana tidak mendapatkan apa? Pangkat yang satu ini. Dengan pangkat yang satu ini, talibul ilm, kita berada di jalur surga. Oleh karena itu kita bersabar di jalur ini, insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya khafila rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, di antara keutamaan ilmu ataupun keutamaan talibul ilm, maka sejatinya seseorang akan mendapatkan warisan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak ingin mendapatkan warisan dari orang terbaik di muka bumi ini? Kita saja kalau mendapatkan warisan dari keluarga kita luar biasa gitu kan. Maka bagaimana maka bandingkan ya dengan warisan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya kita mendapatkan warisan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dengan menjadi talibul ilm. Karena sejatinya warisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan harta, bukan juga jabatan, akan tapi apa? Akan tapi ilmu. Ya, akan tapi apa? Akan tapi ilmu. Oleh karena itu Nabi bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun anbiya, mereka tidak mewariskan dinar wala dirham. Mereka tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Walakin yuwarithul ilma, akan tapi mereka mewariskan apa? Ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafir. Barang siapa yang banyak mengambil ilmu, maka sejatinya dia sudah banyak mengambil warisannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ikhwan, ini keutamaan yang luar biasa. Kita mendapatkan warisan dari seseorang yang terbaik yang sudah meninggal sejak tahun lamanya. Ya, sudah apa? Sudah sangat lama sekali, dan kita mendapatkan warisan itu. Bahkan sampai sekarang masih ada kesempatan enggak untuk mendapatkan warisan itu? Masih ada. Dengan cara antum menjadi talibul ilm, ketika antum mendapatkan ilmu, itulah warisan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu berkata Ubaidillah ibn Katsir. Ubaidillah ibn Katsir ya adalah anaknya Ibn Katsir, sahibut tafsir, pengarang tafsir apa? Ibnu Katsir. Ya, Ubaidillah ibn Katsir pernah mengatakan yarwi an abihi, meriwayatkan dari ayahnya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan mirasul ilmi khairun min mirasiz zahabi wal fiddati.
Warisan ilmu itu lebih baik daripada warisan emas dan juga apa? Perak. Wan nafsu salihatu khairun minal lu'lu'i. Jiwa yang saleh, jiwa yang baik itu lebih baik daripada apa? Daripada permata. Kata beliau, wala yustata'ul ilmu birahatil jismi. Akan tapi ketahui, ilmu tidak mungkin didapatkan kecuali dengan usaha, ataupun apa? Ilmu tidak mungkin didapatkan dengan badan yang santai-santai. Baik. Ini perkataan ilmu para ulama itu luar biasa. Kalau kita masih merasa santai-santai, tidak merasakan kesusahan ketika kita mendatangi majelis ilmu, ya, maka belum banyak ilmu yang akan kita dapatkan. Kalau kita sudah merasa, oh luar biasa, padat sekali jadwal saya ini kajian, wah itu, di situ baru antum akan mendapatkan apa? Ilmu yang banyak dari apa? Warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga di antara keutamaan ilmu, annahu yabqa wal malu yafna. Ilmu akan kekal, ya. Di antara keutamaannya bahwasanya apa? Ilmu akan kekal, sedangkan harta akan hancur. Itu bedanya. Oleh karena itu kalau ditanya lebih baik mana kita mencari ilmu sama mencari harta, jelas lebih baik mencari apa? Ilmu. Kenapa? Ilmu akan kekal. Kalau harta akan apa? Akan hancur. Sekaya-kayanya orang memiliki uang berapa triliun ataupun ratusan triliun, kalau meninggal dunia tidak dibawa, gitu kan? Akan tapi kebalikannya, kalau orang memiliki ilmu nafi', ilmu yang manfaat, ya kan? Meskipun dia meninggal dunia, maka ilmunya tidak akan terputus. Antum sampai sekarang sering dengar nggak Imam Bukhari? Sering dengar. Imam Bukhari sudah meninggal sejak kapan, gitu kan? Akan tapi ilmunya masih kita baca sekarang ini. Qala Imam Bukhari haddatsana, ya, innamal a'malu binniyat, ya. Kita sering dengar tidak? Imam Nawawi rahimahullah sering. Sudah meninggal sejak kapan? Sudah lama sekali. Akan tapi ilmunya masih kita baca. Arba'in Nawawi setiap hari kita baca, ya kan? Riyadhus Shalihin kita baca di masjid ini juga ada kajian Riyadhus Shalihin. Itulah ilmu. Ilmu akan kekal meskipun orangnya sudah meninggal. Ya, ilmu akan kekal meskipun orangnya sudah meninggal. Imam Syafi'i kita sering dengar, Imam Syafi'i sudah meninggal sejak lama. Kitabnya masih kita baca. Ya, itu apa? Fikih madhab Syafi'i. Begitu juga Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya kan? Oleh karena itu apa? Al ilmu yabqa, kata para ulama. Ilmu itu akan kekal. Wal malu yafna, sedangkan harta akan apa? Akan hancur. Baik. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu." Kalau seseorang itu meninggal dunia maka terputus amalnya. Illa min thalathin, kecuali dengan 3 perkara sehingga tidak terputus. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah yang terus berjalan. Seorang sedekah, ya, membantu sesuatu di masjid misalkan. Itu adalah sedekah jariyah. Antum membantu untuk membangun masjid, itu sedekah jariyah. Itu pasti kekal, tidak akan terputus meskipun antum meninggal dunia. Yang kedua ya ikhwah, ilmun yungtafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat, dan ini saksi pembahasan kita. Meskipun antum meninggal dunia, kalau antum memiliki ilmu bermanfaat akan kekal ya ikhwah. Apapun itu ilmunya. Oleh karena itu guru-guru Iqra itu, antum tahu guru-guru Iqra yang A, I, U, Ba, Bi, Bu. Nah, antum jangan remehkan yang seperti itu ya ikhwah. Mereka sudah meninggal dunia akan tapi pahalanya masih apa? Masih mengalir. Oleh karena itu, mari ya dari sekarang kita itu apa? Berpikir untuk ke depan. Melakukan sesuatu yang menjadi kekekalan kita di akhirat. Seperti apa? Thalibul ilm. Antum mendapat ilmu ini, antum ajarkan kepada anak antum. Anak antum mengamalkan, antum meninggal dunia, ilmu antum kekal. Pahala antum mengalir. Antum di kuburan tertawa gitu kan, senyum-senyum, masya Allah, ya apa namanya, ada transferan pahala dan semisalnya itu. Oleh karena itu apa kata para ulama, al ilmu yabqa, ilmu itu akan kekal.
wal malu yafna, sedangkan harta akan apa? Akan hancur. Sebagaimana pada kajian kita sebelumnya tadi, sebelum adzan kita sudah membahas tiga atau empat keutamaan apa? Ilmu. Dan mungkin itu sudah cukup bagi kita, karena kita sudah mengambil keutamaan yang paling besar dari keutamaan apa? Ilmu. Pada kesempatan yang kedua ini kita akan mendengar cerita luar biasa dari para ulama dahulu ketika menuntut ilmu. Ya, mungkin dari kita ketika mendengar cerita ini pasti akan takjub gitu kan. Kok bisa seperti itu? Saya aja kadang kalau baca, ya, saya itu kalau baca biografi ulama, biografinya Imam Nawawi, Syekhul Islam, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, luar biasa, kayak mustahil gitu terjadi. Ya, kayak mustahil terjadi di zaman apa? Di zaman sekarang. Baik. Yang pertama kita akan mulai dari ceritanya kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu terkenal keluarganya ulama semua. Ya kan? Bapaknya orang alim, kakeknya juga orang apa? Orang alim, Syekhul Islamnya apalagi gitu kan. Maka disebutkan di suatu riwayat kakeknya Syekhul Islam itu namanya Majduddin namanya, ya. Namanya apa? Majduddin namanya, ini apa? Kakeknya Syekhul Islam rahimahullah. Maka diriwayatkan dari saudaranya Syekhul Islam. Syekhul Islam punya saudara kandung, ya kan? Maka saudaranya kandung Syekhul Islam ini meriwayatkan dari bapaknya. Kemudian bapaknya menceritakan dari bapaknya, yaitu kakeknya berarti. Kakeknya Syekhul Islam. Maka apa? Beliau mengatakan kanal jaddu, dahulu kakek Majduddin, yaitu namanya kakeknya Majduddin tadi kan. Abul Barokat. Majduddin Abul Barokat namanya. Idza dakhalal khala'a yaqulu li iqra fi hadzal kitab. Lihat, Majduddin kakeknya Ibnu Taimiyah, beliau kalau masuk WC saking semangatnya menuntut ilmu, maka dia menyuruh anaknya untuk membacakan kitabnya di luar WC. Luar biasa gitu kan. Di WC saja nggak mau waktunya apa? Waktunya terbuang sia-sia gitu. Minimal apa? Minimal mendengar anakku membaca apa? Membaca kitab. Itu senantiasa dilakukan oleh siapa? Oleh Majduddin, tidak cuma sekali dua kali. Ini kakeknya Syekhul Islam. Wajar saja anaknya apa? Syekhul Islam gitu kan. Cucunya Syekhul Islam, luar biasa, orang yang sangat luar biasa. Maka setiap mau masuk WC, mana anakku? Nih, kitabku nih, baca kamu. Saya mau apa? Mau BAB dulu, ya. Sambil BAB dia mendengar apa? Ilmu. Ya, sambil BAB dia mendengar apa? Ilmu yang masuk. Ini kan luar biasa. Ya, bahkan apa? Waktu BAB saja tidak mau gitu kan, tidak mau apa? Terlewatkan tanpa faedah sama sekali. Itu ulama zaman dahulu seperti itu ya ikhwan. Ya. Oleh karena itu luar biasa. Kemudian kita akan menceritakan cerita yang lain dari Muhammad ibn Sahnun. Ini Muhammad ibn Sahnun juga seorang ulama pada zamannya, zaman dahulu. Nanti kita akan sebutkan juga bagaimana ceritanya Imam Bukhari dan Imam Muslim nanti setelah ini. Muhammad ibn Sahnun adalah seorang ulama ya pada zamannya, pada waktu itu. Diceritakan di sini kanat li Muhammad ibn Sahnun suriyatan. Muhammad ibn Sahnun itu dulu punya budak perempuan. Suriyah itu artinya budak apa? Budak perempuan. Ai amatun mamlukah, yaitu budak perempuan yang sudah dimerdekakan. Baik. Maka fakana indaha yauman, suatu ketika si budak perempuan ini berada di rumahnya Muhammad ibn Sahnun. Waqad syughila fi ta'lifi kitabin ilal lail, pada waktu itu Muhammad ibn Sahnun
masih sibuk untuk apa? Untuk belajar membaca kitab-kitab ya pada waktu itu, bahkan mengarang kitab pada waktu itu, masih sibuk mengarang apa? Mengarang kitab. Ini kan thalibul ilm, mengarang kitab itu. Fahadarat ta'am. Maka apa? Budak ini ya minta izin kepada Muhammad ibn Sahnun untuk memberikan apa? Memberikan makan. Maka apa? Muhammad ibn Sahnun mengatakan, ana masyghul sa'ah. Saya sibuk sekarang ini, ngapain kamu? Gitu kan. Ulama zaman dahulu luar biasa. Ya, kalau sudah waktunya belajar nggak boleh diganggu sama sekali. Mau urusan makan, urusan minum nggak boleh diganggu. Ya kan? Saya sibuk ini, ada apa kamu? Falamma tala 'alaiha, maka ketika sudah lama si budak ini menunggu, ya kan? Akhirnya budak ini memaksa untuk apa? Masuk, tiba-tiba masuk tanpa seizin siapa? Muhammad ibn Sahnun. Ja'alat tulaqimuhu ta'am hatta atat alaihi. Maka si budak ini datang membawa makanan, kemudian Muhammad ibn Sahnun disuapkan makanan sampai habis makanannya. Baik. Wa tamada huwa ala ma huwa fi. Muhammad ibn Sahnun ini ketika mengarang kitab pada waktu itu, ketika membaca kitab pada waktu itu, waktunya lama sekali sampai subuh, bayangkan. Sampai subuh itu, ya, sampai subuh. Maka ketika masuk waktu subuh, Muhammad ibn Sahnun ini baru ngomong sama budaknya, syughilna angki, kamu itu semalam menyibukkan aku, gitu kan, menyibukkan aku. Hati ma indaki, sekarang berikan apa yang ingin kamu berikan kepadaku. Padahal apa? Makanannya sudah disuapkan semalam, gitu kan. Ini luar biasanya ulama zaman dahulu, saking asiknya belajar nggak sadar gitu loh. Kalau dia sudah disuapkan makanan semalam oleh siapa? Oleh budaknya. Luar biasa sekali ya ikhwan. Nggak sadar gitu, budaknya masuk menyuapkan makanan gitu. Makanya subuh-subuh dia baru ngomong, semalam kamu ngapain menyibukkan aku? Mana kasih? Kamu mau kasih apa kepadaku? Ya, maka budak ini mengatakan, qad wallahi ya sayyidi alqamtuhu dzalik, demi Allah semalam sudah aku kasih makanan kepada kamu. Lupa dia, saking apa? Saking asiknya belajar. Itu para ulama ya ikhwan. Kalau kita sedang belajar dilupakan oleh makanan gitu. Ya, kalau kita sedang belajar datang makanan lupa gitu kan. Ustadznya nggak didengerin. Yang penting martabak dulu gitu. Akan tapi kalau ulama zaman dahulu sedang belajar lupa dia kalau sedang makan, ya kan? Maka apa kata si budak ini, demi Allah semalam aku sudah suapin kamu, wahai sayyidi, wahai tuanku, gitu kan? Faqala, maka Muhammad bin Sahnun mengatakan, masya'artu bidzalik, saya tidak kerasa. Saya tidak apa? Saya tidak kerasa. Itulah ilmu kalau sudah menyatu ataupun apa, seseorang kalau sudah merasakan manisnya thalibul ilmi, rintangan apapun, seberat apapun yang dia rasakan akan enak. Ya kan? Akan enak itu. Kita dulu di Yaman itu juga luar biasa cobaannya, ya kan? Yaman itu termasuk apa? Tempat yang cuacanya itu ekstrim. Kalau panas ya panas sekali, kalau dingin dingin sekali. Teman-teman yang tidak kuat kulitnya, kalau musim dingin, dinginnya itu kering, maka kulitnya apa? Kulitnya pada pecah-pecah. Beda kalau dinginnya dieng enak, ya kan? Dinginnya dingin yang apa? Sejuk gitu kan, lembab dinginnya. Kalau dia mendinginnya kering. Orang yang kulitnya tipis, maka apa? Pecah-pecah dia. Sebulan baru musim apa? Musim dingin sudah pecah-pecah. Oleh karena itu mereka kalau sebelum masuk musim dingin mereka pasti beli Vaseline. Nah itu apa? Penangkalnya itu Vaseline, ya kan? Vaseline itu kan bagus. Kalau hand body apa? Hand body yang biasa nggak ngaruh itu. Akan tapi Vaseline yang bagus itu kan lebih licin kan? Nah itu baru. Itu luar biasa. Akan tapi namanya thalibul ilmu seperti itu gitu kan? Namanya menuntut ilmu seperti itu pasti ada apa? Ada rintangannya. Baik. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu kita akan menyebutkan ceritanya Imam Muslim. Ini luar biasa lagi ceritanya Imam Muslim. Dahulu ketika thalibul ilmu semangatnya luar biasa sekali. Maka diriwayatkan, ini yang ana baca ini bukan cuma cerita khayal-khayalan, tidak. Riwayatnya nyambung semua. An semua. Oleh karena itu para ulama mengatakan laulal isnad, jika bukan karena sanad, laqala masya'a man sya'a.
Semua orang akan bisa bercerita apapun gitu kan. Akan tapi ini semua riwayatnya nyambung. Ini satu kitab ini ya. Satu kitab ini membahas biografi semangatnya ulama dalam belajar dan sabarnya mereka dalam segala hal. Sabar dalam kelaparan, sabar dalam kehausan. Sebagian mereka ada yang meninggal tenggelam. Sebutkan di sini kitab ini, Safahat min Sabril Ulama. Dan kitab ini anak baca juga di pondok setiap pekan sekali, hari Senin. Ya, sudah sampai setengah kitab. Tayyib. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang Imam Muslim, perhatikan luar biasa ini ceritanya. Sami'tu Aba Abdillah Muhammad ibn Ya'qub, sami'tu Ahmad ibn Salamah, rafiqa Muslim fir rihlati. Yang bercerita sekarang temannya Imam Muslim sendiri. Oh, ini sanadnya enggak nyambung lagi, temannya sendiri yang bercerita gitu kan. Maka Ahmad ibn Salamah, ini temannya Imam Muslim, namanya siapa? Ahmad ibn Salamah. Suatu ketika bercerita, ukida li Abil Husain Muslim bin Hajjaj majlisun lil mudzakarah. Suatu hari Imam Muslim itu buka majlis untuk mudzakarah. Mudzakarah itu saling murojaah bareng. Itu namanya mudzakarah. Ya, misalkan kita murojaah bareng, antum keluarkan hadisnya. Mana hadis antum, riwayatnya mana, gitu kan? Maka suatu ketika di majlis murojaah ini, fadzukira lahu haditsun lam ya'rifu. Ada seorang thalibul ilmi menyebutkan hadis yang Imam Muslim tidak tahu. Apa yang terjadi ketika Imam Muslim tidak tahu hadis ini? Tidak terima dia. Imam Muslim tidak terima, langsung pulang, buka perpustakaannya, dicari hadisnya semua. Itu semangatnya kan luar biasa ulama zaman dahulu gitu kan. Ya. Imam Muslim nggak tahu hadisnya, ini hadisnya mana? Langsung dia pulang. Maka disebutkan di sini, fangsarafa ila manzilihi. Imam Muslim langsung pulang ke rumahnya. Wa auqadas siraja, kemudian menyalakan lampu, ya kan? Wa qala liman fiddar, bahkan mengatakan orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut, la yadkhulanna ahadun minkum hadzal bait. Jangan ada salah satu di antara kalian masuk ruanganku ini. Saya sedang jengkel ini. Masa saya nggak tahu hadis tadi yang disebutkan oleh apa? Oleh talibul ilm. Saya mau nyari hadisnya ini. Baik, perhatikan. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Imam Muslim, uhdiyat lana sallatun fiha tamr. Wahai Imam Muslim, tunggu dulu bentar. Kita diberi hadiah ini, satu keranjang kurma. Faqala, maka Imam Muslim mengatakan, oh ya bagus kalau begitu. Qaddimuha ilayya, sini bawa sini, satu keranjang kurmanya, masukkan ke ruanganku sini. Fakana yatlubul hadis, maka ketika sudah dimasukkan kurmanya satu keranjang besar, ya kan? Maka Imam Muslim memulai mencari hadis tadi. Tadi yang disebutkan orang ini mana? Dibuka semua kitab-kitabnya. Wa ya'khudhu tamrotan, sambil makan apa? Makan kurma satu. Fa asbaha, sampai masuk waktu pagi, subuh, bayangkan. Ulama zaman dahulu itu apa? Nggak nanggung-nanggung. Kalau belajar mulainya habis isya, selesai subuh. Dan itu saya baca di kitab ini, kebanyakan mereka seperti itu. Mereka kalau majelis mudzakarah malam, selesai subuh. Bahkan sebagian mereka tidak ingat kalau seandainya tidak ada adzan subuh. Luar biasa mereka, semangatnya luar biasa. Maka Imam Muslim ini apa? Ya, setelah masuk waktu subuh, ya kan? Berarti lama sekali murojaahnya Imam Muslim ini untuk mencari satu hadis saja. Waqad faniyat tamru, akhirnya apa? Kurmanya habis satu keranjang. Nggak kerasa. satu keranjang besar, bahkan sebagian mengatakan satu karung, ya ikhwah. Maka dikatakan di sini, wa wajadal hadis. Setelah habis satu karung keranjang ataupun satu keranjang kurma itu, maka Imam Muslim akhirnya mendapatkan hadis dan masuk waktu apa? Masuk waktu subuh. Sebagian perawi mengatakan qala al-Hakim. Al-Hakim mengatakan zadani thiqah. Seorang yang terpercaya mengatakan kepadaku annahu minha marido wa mata. Itu penyebab Imam Muslim rahimahullahu taala meninggal dunia. Meninggalnya kenapa? Overdosis apa ini? Kurma. Bukan overdosis obat lagi, akan tapi overdosis apa? Kurma, ya ikhwan. Ya kan? Satu keranjang dimakan sendiri gitu. Satu karung dimakan sendiri, bagaimana? Ya kan? Bagaimana gitu? Meskipun kurma itu bagus, ya kan? Kalau sesuatu tidak pada
porsinya itu tidak baik, ya kan? Meskipun buah-buahan bagus, kalau antum makan apel satu keranjang nggak bagus, ya kan? Mati nanti overdosis apa? Apel. Maka dikatakan di sini perawi yang sikoh mengatakan apa? Itu adalah sebab Imam Muslim kemudian sakit, kemudian meninggal dunia. Akan tapi meninggalnya ini luar biasa gitu kan sebabnya kan? Dikarenakan dia apa? Mencari ilmu, tidak sadar ya, kayak seperti cerita yang barusan tadi, nggak sadar kalau dia makan. Ini Imam Muslim nggak sadar bahwasanya apa? Kurma satu keranjang sudah habis. Mana ini hadisnya makan? Mana ini hadisnya? Luar biasa ulama zaman dahulu. Akhirnya Imam Muslim meninggal dunia dikarenakan apa? Kebanyakan makan kurma. Terakhir, kita akan sebutkan ceritanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik. Berkata Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ini yang meriwayatkan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Waqad kana Al-Bukhari, dahulu Imam Bukhari rahimahullahu taala yastayqidu fil lailatil wahidati min naumihi fayuqidus siraja wa yaktubul faidata tamurru bi khatirihi summa yutfi'u sirajahu thumma yaqumu marratan ukhra wa ukhra hatta kana yata'addadu minhu dalika qariban min 20 marrah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, Imam Bukhari itu setiap malam kebiasaannya, setiap malam dalam tidurnya bangun, nyalakan lampu, belajar. Tidur lagi, bangun, nyalakan lampu, belajar. Seperti itu terus sampai subuh. Bahkan kata Imam Ibnu Katsir, hatta kana yata'addadu minhu, sampai-sampai kalau dihitung Imam Bukhari melakukan seperti itu dalam satu malam 20 kali. Luar biasa. Malam itu dari jam berapa sampai jam berapa gitu kan? Imam Bukhari seperti itu lakukan. Bangun, nyalakan lampu, belajar buka kitab. Tidur lagi bentar, bangun lagi, sampai 20 kali. Itu bukan dilakukan sehari 2 hari, bahkan setiap hari beliau melakukan seperti itu. Lihat semangatnya ulama zaman dahulu gitu kan. Sehari bangun, semalam bangun berapa kali? 20 kali. Sebagian riwayat mengatakan 17 kali, sebagian mengatakan 19 kali. Ya, oleh karena itu tidak heran mereka ini menghasilkan karya yang sangat luar biasa, yaitu apa? Sahihul Bukhari, kitab yang paling sahih setelah apa? Al-Qur'anul Karim. Sahihul Muslim, kitab yang paling sahih setelah apa? Sahihul Bukhari. Oleh karena itu ya ikhwah, mari ya kita tambah semangat kita. Ulama kita zaman dahulu luar biasa semangatnya. Kalau kita kajian sehari 1 kali 2 kali itu masih sedikit. Imam Nawawi rahimahullah disebutkan dalam sebuah riwayat dalam kitab Qimatuz Zaman, beliau sehari memiliki 17 pelajaran. 17 pelajaran. Pelajaran dari bahasa, ya, pelajaran fikih, pelajaran akidah, pelajaran usul, qawaid fikih, semua ada 17 kali sehari. Bahkan beliau mengatakan 17 kali pelajaran saya baca, saya syarah, saya taklik. Ya kan? Berarti enggak cuma belajar datang saja, enggak. Beliau setelah belajar disyarah, kemudian apa? Dikasih catatan kaki semua. Itu 17 kali beliau sehari. Bagi waktunya itu gimana gitu kan? Kadang tidak apa? Tidak sampai masuk apa pikiran kita. Oleh karena itu, akan tapi apa? Mereka adalah ulama yang luar biasa. Wajar kalau karya-karyanya sampai sekarang apa? Sampai sekarang kekal sampai sekarang. Oleh karena itu apa? Kalau kita lihat ulama zaman sekarang, banyak enggak tulisan-tulisan ulama zaman sekarang? Banyak. Ulama-ulama muasirin zaman sekarang bahkan yang masih hidup. Begitu juga tulisan-tulisan apa? Skripsi, ya kan, dari ustadz-ustadz dan semisalnya. Akan tapi tidak setenar kitabnya siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kenapa seperti itu? Perjuangan mereka lebih berat daripada perjuangan kita. Oleh karena itu semakin perjuangan kita berat, ya, semakin kita akan mendapatkan ilmu yang banyak. Oleh karena itu para ulama mengatakan, ya, a'til ilma kullaka yu'tika ba'dahu wa'til ilma ba'daka la yu'tika syai'an. Kata para ulama, berikan semua kemampuanmu untuk ilmu, semua waktumu untuk ilmu. Yu'tika ba'dahu, ilmu hanya akan memberikan kepada engkau sebagian saja. Wa'til ilma ba'daka, akan tapi kalau engkau memberikan sebagian dari usahamu, waktumu, la yu'tika syai'an, ilmu tidak akan memberikan kepadamu sedikit pun. Oleh karena itu apa? Kalau kita ingin mendapat ilmu, kerahkan semua tenaga kita.
Ya, kerahkan semua waktu kita, korbankan waktu kita untuk ilmu. Wajar mereka menjadi ulama yang sangat luar biasa. Penyebutannya terkenal sampai zaman sekarang, bahkan sampai nanti kelak hari kiamat akan tetap dikenal mereka ini yang sangat luar biasa. Kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah dalam talibul ilm, memberikan kepada kita ilmu yang sangat banyak, kemudian memberikan semangat kepada kita di dalam talibul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.